Kita hidup di zaman di mana segalanya diukur. Waktu, produktivitas, nilai, bahkan manusia itu sendiri. Kita diajarkan untuk bekerja lebih efisien, berpikir lebih rasional, dan berkontribusi lebih besar daripada sistem. Tapi jarang sekali kita bertanya, dalam kapitalisme dan manajemen modern, siapa sebenarnya yang kita layani? Mari kita bahas. Kapitalisme kadang sering dipahami sebagai sistem ekonomi yang menjanjikan kebebasan. Kebebasan memilih, kebebasan berusaha, dan kebebasan meraih kesejahteraan. Namun, dalam praktiknya, kapitalisme bukan hanya soal pasar dan uang, melainkan tentang struktur kekuasaan yang membentuk cara kita bekerja, berpikir, bahkan bermimpi. Nilai manusia perlahan direduksi menjadi nilai ekonomi. Seberapa produktifnya kita, seberapa menguntungkannya kita. Di titik ini, ekonomi tidak lagi netral, melainkan menjadi politik. Ekonomi politik. Dalam kapitalisme, kepemilikan alat produksi berada di tangan individu atau korporasi swasta. Sementara aktivitas ekonomi digerakkan oleh logika pasar, pencarian laba, dan akumulasi modal. Karl Marx menegaskan bahwa kapitalisme menciptakan hubungan struktural antara pemilik modal dan pekerja, di mana tenaga kerja diperlakukan sebagai komoditas yang nilainya ditentukan oleh pasar, bukan oleh kebutuhan manusia itu sendiri. Sementara itu, Max Weber melihat kapitalisme modern sebagai sistem yang ditopang oleh rasionalisasi dan etika kerja, khususnya etika Protestan, yang mendorong disiplin, efisiensi, dan orientasi pada keuntungan. Dengan demikian, apakah kapitalisme bekerja bukan hanya sebagai sistem ekonomi, tetapi sebagai kerangka struktural yang mempengaruhi cara manusia berpikir, bekerja, dan memaknai nilai hidupnya dalam masyarakat modern? Manajemen modern lahir dari kebutuhan kapitalisme industri untuk mengendalikan proses kerja secara rasional dan terukur, dengan efisiensi sebagai prinsip utamanya. Frederick Winslow Taylor melalui Scientific Management menekankan bahwa setiap aktivitas kerja dapat dianalisis secara ilmiah untuk menemukan satu cara terbaik, yang paling efisien dalam mencapai produktivitas maksimum. Dapat dikatakan bahwa manajemen modern lahir dengan satu janji besar, yaitu efisiensi. Dari Scientific Management Frederick Taylor hingga KPI, target, dan algoritma hari ini, tujuan utamanya tetap sama, yaitu memaksimalkan hasil dengan sumber daya minimal. Masalahnya, manusia seringkali diperlakukan sebagai sumber daya, bukan subjek. Waktu kita dipotong menjadi jam kerja, emosi kita dikontrol demi profesionalisme, identitas kita dilebur dalam jabatan dan performa. Manajemen yang awalnya alat, perlahan menjadi logika hidup. Pendekatan ini kemudian diperluas oleh Henry Fayol yang merumuskan fungsi-fungsi manajemen, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, di mana fungsi ini sebagai kerangka sistematis untuk memastikan organisasi berjalan efektif. Namun, Max Weber mengingatkan bahwa rasionalisasi dalam manajemen birokratis berpotensi menjerat manusia dalam apa yang ia sebut sebagai iron cage, yakni kondisi ketika individu terikat oleh aturan, prosedur, dan kalkulasi efisiensi yang kaku. Dalam konteks kontemporer, logika efisiensi semakin menguat melalui penggunaan teknologi digital, algoritma, dan indikator kinerja seperti KPI, yang mengukur karyawan terutama berdasarkan output dan performa kuantitatif. Akibatnya, manajemen tidak lagi sekedar alat koordinasi organisasi, melainkan menjadi logika dominan yang membentuk cara manusia bekerja, menilai dirinya sendiri, dan memahami nilai kontribusinya dalam sistem ekonomi modern. Disinilah pertanyaan paling penting muncul.
Apakah sistem ini melayani manusia, atau manusialah yang melayani sistem? Kita bekerja untuk hidup, atau hidup untuk bekerja? Ketika kesuksesan hanya diukur dari karir dan angka, kita beresiko kehilangan makna sebagai individu. Manusia bukan mesin produksi. Kita punya batas, emosi, nilai, dan tujuan yang tak selalu sejalan dengan logika pasar. Di tengah dominasi kapitalisme dan rasionalitas manajerial, posisi manusia kerap berada dalam ketegangan antara sebagai subjek yang berpikir dan sebagai objek yang diatur oleh sistem. Herbert Marcuse menyebut kondisi ini sebagai ciri masyarakat industri maju, di mana individu secara perlahan dibentuk untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan sistem produksi dan konsumsi, hingga kehilangan ruang kritis terhadap realitas yang membelenggunya. Dalam konteks kerja modern, manusia sering dinilai berdasarkan produktivitas, performa, dan kontribusi ekonomi semata. Sementara, aspek kemanusiaan seperti emosi, nilai moral, dan kebutuhan eksistensial menjadi terpinggirkan. Hannah Arendt bahkan mengingatkan bahwa ketika aktivitas manusia direduksi hanya menjadi kerja dan fungsi, manusia beresiko kehilangan dimensi reflektif dan etisnya. Dengan demikian, manusia di tengah sistem bukan hanya menghadapi tekanan struktural, tetapi juga tantangan eksistensial. Bagaimana tetap mempertahankan otonomi, makna hidup, dan martabatnya di dalam sistem yang terus menuntut efisiensi dan kepatuhan. Kapitalisme dan manajemen bukan musuh, tapi tanpa kesadaran, keduanya bisa menjadi sistem yang dingin dan tidak manusiawi. Refleksi individu menjadi titik krusial ketika manusia menyadari bahwa sistem ekonomi dan manajerial, betapapun dominannya, tidak sepenuhnya menentukan makna hidupnya. Erich Fromm menegaskan bahwa masyarakat modern cenderung mendorong manusia untuk to have daripada to be, yakni menilai keberhasilan berdasarkan kepemilikan, status, dan prestasi eksternal, bukan pada kualitas eksistensi dan keutuhan diri. Kesadaran reflektif memungkinkan individu mengambil jarak kritis dari logika sistem, mempertanyakan tujuan bekerja, dan menimbang ulang nilai-nilai yang selama ini diterima sebagai keniscayaan. Viktor Frankl, melalui logoterapinya, menunjukkan bahwa manusia tetap memiliki kebebasan batin untuk memberi makna pada hidupnya, bahkan dalam kondisi struktural yang menekan. Dalam konteks kapitalisme dan manajemen modern, refleksi individu bukanlah bentuk penolakan total terhadap sistem, melainkan upaya etis untuk menempatkan kerja, produktivitas, dan efisiensi sebagai sarana, bukan tujuan akhir. Dengan demikian, refleksi individu menjadi ruang di mana manusia dapat merekonstruksi identitas, menentukan batas, dan mempertahankan martabatnya sebagai subjek yang sadar, bukan sekedar bagian dari mesin sosial. Refleksi dimulai dari diri sendiri. Dari keberanian bertanya, apa arti sukses bagi saya? Untuk siapa saya bekerja? Dan nilai apa yang tidak ingin saya korbankan? Di tengah dunia yang terus menuntut lebih, mungkin bentuk perlawanan paling radikal adalah tetap menjadi manusia. Paulo Freire menekankan bahwa kesadaran memungkinkan manusia memahami struktur yang membentuk kehidupannya, sehingga ia tidak lagi bersikap pasif, tetapi mampu bertindak secara reflektif dan transformatif. Senada dengan itu, Amartya Sen melalui pendekatan capability menegaskan bahwa pembangunan dan kemajuan seharusnya memperluas kebebasan manusia untuk menentukan kehidupan yang ia nilai bermakna, bukan sekedar meningkatkan efisiensi ekonomi. Dalam praktik sehari-hari, ajakan bertindak dapat diwujudkan melalui pilihan-pilihan sadar, seperti menegosiasikan batas kerja, mempertanyakan indikator kesuksesan yang sempit, serta membangun solidaritas dan etika dalam organisasi. Jadi, menurut kalian, dalam kapitalisme dan manajemen saat ini, siapa yang sebenarnya kita layani?